out the door, and your pockets can find us no more. It's just you and me, and there's nothing I can do. I'm stuck with you, stuck with you, stuck with you. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Laila Tridiana dari kelas 3G dengan NIM 151421157. Tujuan video ini dibuat adalah untuk pemenuhan tugas dari mata kuliah, pengembangan bahan pembelajaran dengan dosen pengampu, bila saya sebut nama beliau, Bapak Rustam I. Husain MPD. Baiklah, video kali ini akan membahas mengenai materi cara membuat bahan pembelajaran cetak dan langkah-langkahnya. Langsung saja, yang pertama adalah cara membuat bahan ajar cetak dan langkah-langkahnya. Bahan ajar cetak merupakan bahan ajar yang sangat umum digunakan oleh para guru. Namun, sedikit guru yang memiliki kemampuan untuk mengembangkannya. Hal ini dikarenakan para guru terbiasa menggunakan bahan ajar cetak yang sudah jadi. Biasanya dibagikan dari pusat atau yang ada di pasaran. Hal seperti ini tidak keliru, namun ketergantungan seperti ini menyebabkan para guru kurang kreatif untuk menulis dan mengembangkan materi ajar sesuai dengan karakteristik siswa yang dihadapinya. Materi ajar cetak yang selama ini digunakan adalah adanya suatu penyeragaman untuk semua siswa di seluruh Indonesia, baik yang tinggal di kota-kota besar maupun yang tinggal di daerah pedesaan. Untuk itu, sangatlah penting para guru memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai tentang bahan ajar cetak yang baik untuk menunjang proses pembelajaran. Dalam membuat bahan ajar, terdapat teknik yang harus diperhatikan dalam penyusunannya. Teknik penyusunan bahan ajar merupakan cara yang tepat untuk membuat bahan ajar agar dapat digunakan sesuai dengan harapan. Dalam teknik penyusunan bahan ajar cetak, ada beberapa ketentuan yang hendaknya kita jadikan pedoman. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, judul atau materi yang disajikan harus berintikan kompetensi dasar atau materi pokok yang harus dicapai oleh peserta didik. Yang kedua, untuk menyusun bahan ajar cetak, ada 6 hal yang perlu dimengerti. Menurut Stephen dan Bjelstad dalam Prastowo tahun 2011, yaitu yang pertama, susunan tampilannya jelas dan menarik. Pada aspek susunannya, handout sebaiknya disusun dengan urutan yang mudah, judul yang singkat, terdapat daftar isi, struktur kognitifnya jelas, serta terdapat rangkuman dan tugas pembaca. Kemudian yang kedua, bahasa yang mudah. Maksudnya adalah mengalirnya kosakata, jelasnya kalimat, dan jelasnya hubungan antar kalimat, serta kalimat yang digunakan tidak terlalu panjang. Kemudian yang ketiga, mampu menguji pemahaman. Hal ini berkaitan dengan menilai melalui orangnya atau checklist untuk pemahaman. Kemudian yang keempat, adanya stimulan. Hal ini menyangkut enak tidaknya bahan ajar cetak dilihat. Tulisannya mendorong pembaca untuk berpikir dan menguji stimulan. Kemudian yang kelima, kemudahan dibaca. Hal ini menyangkut keramahan bahan ajar cetak terhadap mata. Dalam hal ini, huruf yang digunakan hendaknya tidak terlalu kecil dan enak untuk dibaca. Selain itu, urutan teksnya juga harus terstruktur dan mudah untuk dibaca. Yang keenam adalah materi instruksional. Hal ini menyangkut pemilihan teks, bahan kajian, dan lembar kerja atau worksheet. Selanjutnya adalah jenis-jenis bahan pembelajaran cetak. Tenaga pendidik harus mengetahui macam-macam bahan ajar. Bahan ajar tergolong menjadi 2 macam, diantaranya bahan ajar cetak dan non-cetak. Meskipun kini teknologi semakin pesat,
Bahan ajar cetak tidak tergeser begitu saja oleh bahan ajar non-cetak. Bahan ajar cetak merupakan bahan ajar yang berupa fisik, dapat dipegang, berupa lembaran buku atau kertas. Berikut adalah jenis-jenis bahan pembelajaran cetak. Yang pertama adalah modul. Modul merupakan alat atau sarana pembelajaran yang berisi materi metode, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi yang dirancang secara sistematis dan menarik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan sesuai dengan tingkat kompleksitasnya. Kemudian yang kedua ada handout. Handout atau HO adalah segala sesuatu yang diberikan kepada peserta didik ketika mengikuti kegiatan perkuliahan. Handout adalah pernyataan yang telah disiapkan oleh pembicara. HO dimaksudkan untuk memperlancar dan memberikan bantuan informasi atau materi pembelajaran sebagai pegangan bagi mahasiswa. Kemudian selanjutnya adalah lembar kegiatan siswa atau LKS. Lembar kegiatan siswa atau student worksheet adalah lembaran-lembaran berisi tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Lembar kegiatan biasanya berupa petunjuk, langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu tugas. Suatu tugas yang diperintahkan dalam lembar kegiatan harus memuat kompetensi dasar yang akan dicapainya. Kemudian selanjutnya buku. Buku adalah bahan tertulis yang menyajikan ilmu pengetahuan, buah pikiran dari pengarangnya. Isi buku didapat dari berbagai cara, misalnya hasil penelitian, hasil pengamatan, aktualisasi pengalaman, autobiografi atau hasil imajinasi seseorang yang disebut sebagai fiksi. Kemudian karakteristik bahan pembelajaran cetak. Ada beberapa karakteristik, yaitu yang pertama, harus mampu membelajarkan sendiri para siswa atau self-instruksional. Artinya, bahan ajar cetak harus mempunyai kemampuan menjelaskan yang sejelas-jelasnya untuk membantu siswa dalam proses pembelajaran, baik dalam bimbingan guru maupun secara mandiri. Kemudian yang kedua adalah bersifat lengkap atau self-contained. Artinya, memuat hal-hal yang sangat diperlukan dalam proses pembelajaran. Hal-hal tersebut adalah tujuan pembelajaran atau kompetensi, prasyarat yaitu materi-materi pelajaran yang mendukung atau perlu dipelajari terlebih dahulu sebelumnya. Prosedur pembelajaran, materi pembelajaran yang tersusun sistematis, latihan atau tugas-tugas, soal-soal evaluasi beserta kunci jawaban, dan tindak lanjut yang harus dikerjakan oleh siswa. Kemudian yang ketiga adalah mampu membelajarkan peserta didik atau self-instruksional material. Artinya, dalam bahan pembelajaran cetak harus mampu memicu siswa untuk aktif dalam proses belajarnya, bahkan membelajarkan siswa untuk dapat menilai kemampuan belajarnya sendiri. Nah, jadi kesimpulannya adalah bahan pembelajaran cetak merupakan perangkat bahan yang memuat materi atau isi pelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dituangkan dengan menggunakan teknologi cetak. Suatu bahan pembelajaran cetak memuat materi yang berupa ide, fakta, konsep, prinsip, kaidah atau teori yang tercakup dalam mata pelajaran sesuai dengan disiplin ilmunya serta informasi lainnya dalam pembelajaran. Bahan ajar cetak sangat penting bagi kita untuk dipelajari karena dapat meningkatkan atau mengembangkan kurikulum menjadi naskah, bahan belajar cetak dan dapat memberikan pengetahuan dasar bagaimana cara meneliti dan menilai bahan belajar cetak untuk kepentingan pembelajaran. Baiklah, mungkin hanya ini penjelasan materi mengenai cara membuat bahan pembelajaran cetak dan langkah-langkahnya. Dan terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton video ini hingga selesai. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam penyampaian materi.
Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.